Yo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanor. Kali ini kita akan ngebahas ini kemana sebenarnya pergerakan arah ISG yang benar-benar sangat labil ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita di hari ini ya di ISG sendiri kemarin ya di Zoom call di private premium corner trade Iqbal. Ya, saya spill nih ya tipis-tipis. Kalau misalnya ISG kemarin itu bertahan di atas harga di mana di 8.400 di sini ya di 4.800-an. Misalnya di hari ini, misalnya di hari Selasa, Rabu, Kamis ini stay di sini ya seharusnya ISG kita itu bisa kembali menuju area close di gap. But actually di hari ini ternyata di sesi satu pun itu ternyata ISG crash ya. ISG kembali drop dan dia gagal bertahan di atas area resisten yang udah saya bikin di pojok premium corner atau di internal Discord kita gitu. Nah, lalu kalau kita lihat kembali ya untuk di market gold dia udah benaran bisa break out ya kemarin. Ini di candle daily di hari Senin kemarin ya. Nah, terus juga apa sebenarnya faktor yang ngebikin ISG hari ini drop dan ini sebenarnya ISG kedepannya kemana? Nah, teman-teman saya akan ngebahas beberapa data dulu ya. Di sini kalau kita lihat dari Bloomberg Signals ya kita bisa lihat ada beberapa saham seperti di AMMN, BBRI, BBRPT, DSSA ini pada mengurang semua ya, pada turun dan juga saham-saham ini kan big cap semua ya teman-teman ya. Makanya ini bisa ngebikin ISG kita turun hari ini ya cukup signifikan 1% lebih ini ya. Nah, terus juga kita lihat ada dari research-nya juga bahwa untuk saham Wall Street semalam itu ditutup turun lebih dari 1% dan volatile emas atau XAU USD dan juga seperti trade war dari Donald Trump dan kecemasan tentang AI yang akan bubble gitu. Nah, terus juga ketegangan AS dan Iran juga menambah kegelisahan pasar. Artinya kan nih pasar lagi gonjang-ganjing nih, nggak jelas gitu. Saya juga udah bilang di komunitas Surat Iqbal ya, dilihat dari news, inflow chart, ISG kita seharusnya sudah mulai pulih dalam waktu dekat ini. Sesuai proyeksi kita di live stream minggu lalu. Ya, ya itu yang udah saya bilang kemarin berdasarkan data yang kemarin. But ternyata di hari ini justru ISG kita itu mengalami correction kembali gitu. Nah, tapi esok aja teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu menjaga dulu kehati-hatiannya karena ketidakpastian global ini benar-benar mengancam marketnya kita atau marketnya ISG gitu. Terus juga ada satu hal yang saya lihat ini benar-benaran sangat berpengaruh bagi market ISG-nya kita gitu. Ya, ini berita yang nanti mau saya bahas. Nah ini, a new US attack on Iran could raise large scale retaliation. Nah ini yang benar-benar akan mengakibatkan eskalasi global akan sangat-sangat memanas. Nanti gimana XAUUSD atau gold itu makin menembak, market saham atau risk on market itu makin drop. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman jika benaran terjadi penyerangan Amerika terhadap Iran. Kalau kita lihat di sini teman-temannya dari market S&P 500 juga ini ada gap up yang seharusnya mereka tutup itu di 6.024. Ini benar-benar sangat jauh ya correctionnya itu. Kalau kita turun lagi ke bawah ini ada gap up lagi teman-teman. Di sini ada juga gap up lagi gitu kan. Nah, ini juga ada gap up yang kalau kita lihat ini dari S&P 500 aja ini sangat-sangat jauh untuk mereka punya drop. Tapi ya bukan hanya dari perang Amerika dengan Iran aja yang menyebabkan ini bakalan crash, tapi ada faktor-faktor lainnya, teman-teman. Apa itu? Nah, itu yang mau bakal saya bahas nanti dan saya belum ada sama sekali ngejebarin apapun. Apa aja faktor-faktor utama yang ngebikin market itu crash. Karena saya lagi menambahin data-data research ya. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya saya gitu. Oke? Saya lagi nge-research data-data baru. Nanti kalau udah lengkap baru saya sounding apa yang terjadi di 2026 atau di 2027 ini. Market akan bubble, ekonomi bakalan down dan ini lebih parah daripada COVID-19 nanti. Itu perlu diperhatikan teman-teman ya, oke? Oke, nah, tapi ada berita yang oke lah. Kita lihat dari ISG-nya kita nih kan. Rekomendasi saham 24 Februari gitu. Dimana kemarin kita lihat ada beberapa saham Big Bang itu udah mulai ada accumulation gitu. Nah, oke dari kisah masalah ini mereka rata-rata mana nih ya? Ada nih nih. BBRI juga ini ada masuk gitu. BBRI, BMRI ini kita lihat ya.
Ada Big Bang ya, Antam, BP, TIS, Telkom, ASI. Ini saham-saham lama nih ya, seperti di ASI, Telkom, BBMRI, BBRI. Nah, kalau kita lihat misalnya untuk dari heat map-nya ya, ISG hari ini kan pada merah semua nih ya. Kita lihat BBRI juga correction, BBCA sedikit correction, BMRI malah naik ya. Berarti itu pure secara teknikal. Tapi kalau kita lihat misalnya di sini untuk dari BBRI-nya sendiri, oke teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya masih dalam fase sideways. Ini dalam butuh waktu yang cukup lama. Karena kalau kita tarik sideways-nya ini di BBRI dari harga drop kemarin, nah kita tariklah dari sini gitu sideways-nya. Sampai sekarang itu udah menjalamin 1 tahun teman-teman, 369 hari. 1 tahun lebih loh, harganya ranging di situ-situ doang. Even kalau kita dapat harga-harga di bawah sekalipun seperti ini, dapat harga di peak-peaknya atau di resistennya, kita profit 20% gitu. Ya 20%, 1 kali, 2 kali gitu kan, 3 kali, 4 kali gitu. Ya 4 kali 20% cuman teman-teman dapat 80 hingga 100%. Itu pun susah kalau fokus di BBRI gitu. Ini masih lama ya. Kalau di BMRI sendiri juga kalau kita lihat event ada accumulation kan ini drop. BMRI justru mengalami kenaikan hari ini. Kemarin ada accumulation juga mulai naik ya. Ya setidaknya ini BBMRI bisa ke 5.475 dulu ya. Kalau kita lihat dari IDX Finance juga ini aduh salah tekan ya. Kita lihat dari IDX Finance juga ini justru ada mengalami gap up hari ini dan ini enggak sebenarnya nggak bagus teman-teman. Seharusnya ini normal 1 2 3 nutupin close dia punya gap seperti yang saya udah bilang kemarin itu oke okay, gitu. Nah seharusnya ini bisa drop lagi nih besok nih. Jadi intinya untuk pergerakan ISG teman-teman ya perlu diperhatikan lagi lah ya kan, hati-hati dulu karena ini gagal bertahan di area harga 8.400-an ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada pemilihan saham ya mungkin perlu diperhatikan lagi, kita harus melihat bagaimana news yang ada di emiten tersebut, apa alasan market itu accumulation di market tersebut, jangan sampai kegocek lah ya. Dan untuk di tahun ini ya perlu diperhatikan lagi, dan saya hanya memberikan proyeksi seperti ini, tidak ada saham-saham potensial apapun lainnya, itu hanya di grup internal kita, di Discord internal, dan ya hati-hati untuk di market kondisi saat ini ya teman-teman ya. Lebih saya seperti saya bilang jangan terlalu banyak cash, even saya bilang barusan di jam 2 di Discordnya itu udah mulai oke nih gitu. Tapi ya jangan dulu kebanyakan atau all in gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa dan hati-hati untuk atensi global yang ini kita nggak tahu tiba-tiba ISG bisa drop sampai ke 6.100-an, ini bahaya nih teman-teman ya. Hati-hati nih, hati-hati. Sampai jumpa di komunitas tradable. Yo, see you.